Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Bapak Ibu dosen analisa bisnis yang terhormat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait pastel dan cash flow analysis dari The Kellogg's Company. Perkenalkan, nama saya Gisela Belisha Alma Tesalonika dari kelas 3C 2020. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait background dari The Kellogg's Company. Jadi Kellogg's Company merupakan perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat. Perusahaan ini bergerak di bidang food manufacturing dan memiliki headquarter di Battle Creek, Michigan, United States. Kellogg's memiliki banyak sekali produk, mulai dari sereal, convenience foods, crackers, pastries, dan lain-lain. Dan hingga saat ini, produk-produk dari Kellogg's dimanufakturkan dan dipasarkan di lebih 180 negara. Berikut adalah produk-produk dari Kellogg's yang sering kita lihat di pasaran. Dan bisa kita lihat brief history dari The Kellogg's Company, mulai dari 1890 atau 1900-an. Mereka terus berkelanjutan inovasi yang dilakukan dan terus mendevelop perusahaannya hingga saat ini di tahun 2022 mereka menjadi salah satu perusahaan terbesar di bidang food manufacturing ataupun F&B industry. Lalu mengapa analisis ini dibutuhkan? Jadi dilansir dari salah satu sumber informasi mengatakan bahwa Kellogg's continues to underperform, but management might be able to change that. Jadi beberapa tahun kebelakangan Kellogg's sempat mengalami underperform, tapi jika dilakukan improvement di beberapa bagian, Kellogg's masih memiliki kesempatan untuk kembali bangkit dan menjadi perusahaan yang memiliki performa yang baik. Pertama, saya akan menganalisis perusahaan Kellogg's menggunakan pastel. Dari segi political, ada trade regulations and tariffs related to consumer goods dan juga political stability. Dari segi economic, ada strong GDP growth in emerging markets dan volatile currency movement. Dari social, ada growing acceptance of private labels by consumers dan public attitudes towards healthy lifestyle. Dari segi technological, ada digital industrial revolution dan development of innovative products through technology solutions. Dari legal, ada strong compliance standards for suppliers dan lawsuits regarding misleading product descriptions and advertisement. Dan yang terakhir, dari environmental, ada accused by Greenpeace over usage of genetically engineered ingredients and deforestation. Selanjutnya kita akan masuk ke cash flow analysis dari Kellogg's sesuai SAP 12 dari mata kuliah analisa bisnis. A cash flow statement is a unique artifact of a company's fiscal outlook, while a balance sheet paints a picture of the value of assets the company possesses, and an income statement illustrates how effectively it acquires new assets. The cash flow statement zooms in on one key asset, which is money. Berikut bisa kita lihat cash flow from operating activities dari The Kellogg's Company. Dan untuk summary-nya, di tahun 2021, Kellogg's memiliki 1.701 miliar dolar. Dan angka ini turun 14,35% dari tahun sebelumnya, di mana cash flow from operating activities Kellogg's tahun 2020 ada di 1.986 miliar dolar, meningkat 68,88% dari tahun sebelumnya. Berikut adalah cash flow from investing activities dari Kellogg's. Dan untuk kerinciannya, di tahun 2021, cash flow from investing activities Kellogg's sebesar minus 0,528 miliar dolar. Dan ini turun 9,74% dari tahun sebelumnya. Tahun 2020 ada minus 0,585 miliar dolar. Turun sangat signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 175,58% dari tahun 2019. Jadi dapat diprediksi hal ini terjadi karena adanya dampak pandemi di industri. Dan berikut cash flow from financial activities dari Kellogg's. Di tahun 2021 sebesar minus 1,1306 miliar dolar, turun 5,91% dari tahun 2020. Tahun 2020 ada minus 1,1388 miliar dolar, turun 27,14% dari tahun sebelumnya yaitu minus 1.905 miliar dolar. Dapat disimpulkan
dari cash flow yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa pada tahun 2020 hingga 2021 terjadi pengurangan jumlah cash flow hingga minus pada perusahaan yang sangat signifikan dikarenakan outgoing cash lebih besar daripada income. Hal ini diakibatkan oleh adanya dampak pandemi pada sektor industri. Dan pada tahun 2021 diketahui Kellogg's kembali berinvestasi pada long term investment yang mana terakhir dilakukan pada tahun 2018. Hal ini kemudian menyebabkan cash flow di tahun tersebut negatif. Namun, hal ini dilakukan guna membantu pertumbuhan perusahaan di masa depan. Dan dilihat dari cash dan cash equivalents dari Kellogg's harus berhati-hati agar jumlah cash yang dimiliki dapat cukup untuk melakukan operasi, terutama pada tahun terakhir terdapat negative cash at end of year. Dan yang terakhir, Kellogg's harus lebih memperhatikan financial activities pada perusahaannya, terutama pada debt issuance. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait cash flow analysis dari kompetitor Kellogg's, yaitu Kraft Heinz. Jadi Kraft Heinz ini merupakan sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang yang sama dengan Kellogg's, maka dari itu dia dapat dikatakan menjadi salah satu kompetitor terbesar dari Kellogg's. Berikut adalah produk-produk dari Kraft Heinz yang sering kita lihat di pasaran. Dan bisa kita lihat ini ada cash flow from operating activities dari Kraft Heinz. Berikut cash flow from investing activities-nya. Dan berikut cash flow from financial activities. Kraft Heinz memiliki jumlah net cash flow yang jauh lebih besar daripada Kellogg's. Memang sempat negatif pada tahun 2017 hingga 2018, namun berhasil naik signifikan pada tahun 2019 dan hingga saat ini terpantau masih positif. Debt issuance yang dimiliki Kraft Heinz terpantau sehat dan tidak memberatkan, namun Kraft Heinz harus lebih memikirkan long-term debt yang dimilikinya. Sama seperti Kellogg's, Kraft Heinz harus lebih memperhatikan financial activities pada perusahaannya. Untuk lebih rinci, saya akan menganalisis cash flow dari kedua perusahaan kompetitor ini. Yang pertama, analisis menggunakan current liability coverage ratio yang dilakukan untuk mengkalkulasikan kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar. Di sini Kellogg's memiliki hasil 8,5% dan Kraft Heinz jauh di atas sebesar 45,1%. Namun kita bisa lihat di gambar sebelah kanan, untuk net margins dari Kellogg's yang berwarna biru ada di tengah-tengah, tidak cenderung di atas dan tidak terlalu bawah. Nah, dapat disimpulkan bahwa pendapatan Kellogg's mungkin dapat dikatakan low quality atau berkualitas rendah karena net income yang didapatkan tampaknya tidak didukung oleh cash inflow yang banyak juga gitu. Selanjutnya adalah analisis menggunakan operating cash flow ratio, di mana analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak uang perusahaan yang didapatkan dari aktivitas penjualan. Dan hasil kalkulasinya untuk Kellogg's di sini 0,087 dan Kraft Heinz 0,206. Yang mana kesimpulannya, Kraft Heinz memiliki kapabilitas yang lebih baik dan memiliki uang yang lebih cukup untuk melakukan operasionalnya dibandingkan dengan Kellogg's. Dan yang terakhir, saya menganalisis menggunakan cash interest coverage ratio, di mana analisis ini dilakukan untuk melihat bagaimana perusahaan dapat membayar seluruh utang dan bunganya yang dimilikinya. Dan untuk kalkulasi dari Kellogg's sebesar 7,36 dan Kraft Heinz 1,83. Jadi kesimpulannya, cash interest coverage ratio dari Kellogg's lebih tinggi daripada Kraft Heinz, yang artinya kemampuan untuk membayar bunga dari beban perusahaan Kellogg's sudah sangat baik. Jadi rekomendasi yang saya berikan untuk Kellogg's, yang pertama adalah continue to develop and innovate its product so that Kellogg's can have strategic competitiveness and able to compete with giants in the same industry. Dan yang kedua, reviewing Kellogg's cash inflow so it won't be negative in the future and can cover everything. Dan Kellogg's harus be more careful in creating products description and advertisement as these are a sensitive issues in the F&B industry. Dan yang terakhir, maintain the good name of the company by avoiding negative accusations and or lawsuits. Sekian pemaparan dan analisis yang saya lakukan untuk Kellogg's Company. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.